billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi la yufattiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afradin. Ma yasilu ilal jawfi binisyanin au jahlin au ikrahin wa bijariyani riqid bima baina asnani wa qad ajaza an majjihi li udrihi wa ma wasala ilal jawfi wa kana gubaru tariqin wa ma wasala ilaihi wa kana garbala dakikin au dubaban ta'iran au nahwahu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Selanjutnya kita akan membahas perkara yang tidak membatalkan puasa. Ya, ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga atau tubuh kita atau jalan yang terbuka, itu tidak membatalkan puasa. Ada 7. Alladzi la yufattiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afradin. Yang pertama mayasilu ilal jawfi binisyani. Yang pertama yang tidak membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Rongga apa ini ya? Iya. Masukkan ke dalam rongga mulut ya. Rongkongan. Kerongkongan melewati rongga tersebut karena lupa. Karena lupa. Lagi puasa dia makan, lupa. Sakit banget ya? Iya, Lu lagi lapar, kebanyakan tidur. dong makan ya kan. Ambil dalilnya orang puasanya orang tidur itu ibadah. Akhirnya banyak tidur. Sekalinya bangun lupa dia makan ya. Masya Allah. Lupa ya. Enak banget ya. Bangun tidur makan lagi puasa. Itu namanya rezeki. Saat tahu langsung berhenti. Iya, minum. Masya Allah. Udah 2 mangkok mie nih. 2 mangkok mie. Masya Allah. Tapi emang Masya Allah ya. Itu kan rezeki luar biasa, rezeki dari Allah. Saat kita lagi puasa lupa makan kan. Batal puasa enggak kan tadi di belakang? Dikatakan enggak batal kan? Karena lupa. Masuk ke dalam kerongga nih tenggorokan kita lewat. Karena lupa enggak batal. Masya Allah udah 2 mie nih, 2 apa? 2 mangkok mie. Rezeki banget. Nah cuman musibah juga bagi dia, kagak minum nih misalnya. Kalau mau minum nggak mungkin, padahal lagi minum. Ya, ingatnya udah pas lagi makan mie udah 2 mangkok. Ya Allah lagi puasa nggak minum lagi, kecuali udah minum berarti ingat ya. Ya Allah lagi puasa, udah makannya ongkoh, minumnya ongkoh, rezeki ya. Rezeki. Mbak, udah 2 mangkok belum minum nih dia ingat. Musibah. Aduh, Pedas lagi ya. Kalau lupa mah sekarang minum terus merokok datang baru puasa. bukannya masih lama baru jam 10 katanya. Aduh, mana pedes banget ini. Wah musibah katanya. Tadi rezeki nggak minumnya musibah ya nggak. Seret, batu udah seret pedes lagi. Yang masak pakai cabai pakai saus lagi ya. Aduh, Masya Allah. Nah ini yang tidak membatalkan puasa kalau dia lupa sekalipun banyak makannya wa'ai katuro sekalipun banyak nggak batal puasa. Kalau sedikit sengaja batal. Ini kalau nggak sengaja nggak banyak makannya nggak batal. Nggak batal kan nggak lupa nggak sengaja kan lupa kan nggak batal. Tadi udah 2 mangkok ya. Tapi kalau makan tadi belum minum. Ingat berhenti langsung. Iya. Tanggungan. Yang ada yang belum lewat dari kerongkongan ini tenggorokan lepain. Yang udah lewat jangan dilepain lagi, jangan dimuntahin udah. Rezeki. Nah kalau seret aja. Nah itu makanya.
Ya Allah, yang beruntung mah udah semuanya ya lengkap ya, makannya udah, minumnya udah, aduh rezeki banget ini. Rokok ya. Wah rezeki banget ini katanya ya. Itu yang pertama ya. Maya sulila jofi binisyanin. Au jahlin atau karena bodoh. Yang kedua sesuatu masuk ke dalam rongga tubuh karena tidak tahu bahwa hal itu termasuk membatalkan puasa. Ya. Seperti apa? Seperti orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, dia nggak tahu karena ini membatalkan puasa karena dia belum belajar, belum tahu kan, ya kan? Dia masuk Islam, kemudian ada yang tahu kita dengar, jangan batal itu puasa, gitu. Dia kagak tahu kan? Oh iya dia berhenti saat dia makan, kalau dia berhenti, wah ini dia membatalkan. Karena dia tidak tahu, paham? Atau ada orang berada di tempat yang jauh dari ulama, kayak kemarin kita sudah pernah jelaskan. Dia Islam, tapi hidup di tempat yang jauh daripada ulama, majelis. Ya majelis kita kan ini banyak nih, mengajarkan perihal tentang maslahat sholat, mana yang harus dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan, mana yang rukunnya, mana yang syarat dan mana yang batalkan sholat. Itu kan kita pelajari di sini. Tapi ada orang yang hidupnya jauh, misalnya di pegunungan atau di daerah Baduy atau dari mana gitu kan ya. Dia Islam, tapi dia tidak dia jauh daripada ulama sehingga tidak bisa belajar. Kayak di Papua juga ada tuh Papua kan. Di Papua pernah kejadian nggak tahu kalau babi itu haram kan, dia makan, ya kan? Nggak tahu ternyata babi itu haram, dia Islam tapi tidak tahu. Kayak begitu. Nah, itu dimampu tidak apa-apa. Paham? Nah ini orang semacam ini karena dia jauh dari ulama, maka hal semacam itu bagi dia tidak membatalkan puasa. Itu kalau sekejap itu langsung kita kasih tahu, puasa jangan gitu. Emang nggak boleh? Iya lah nggak boleh. Nah dia tahan langsung dia lanjutkan. Dia apa yang tersisa dia menahan lapar dan haus. Gitu. Paham ya? Yang ketiga au ikrohin. Yang ketiga sebab dipaksa. Sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh karena adanya paksa atau paksaan. Paksaan itu ya kita memang gak ada niat tapi dipaksa, diancam misalnya, diteror ya kan, awas lu. Kan ada dulu ceritanya, ini lain halnya, ini masalah sholat. Ada kejadian orang dirampok rumahnya, diikat, mau sholat nggak boleh ditembak. Berarti dia meninggalkan sholat karena paksaan kan, ditembak, diancam. Nah begitu juga semacam ini, kalau seandainya dipaksa, diancam, kalau kamu puasa mau saya bunuh, misalnya gitu kan. Akhirnya mau nggak mau dia makan gitu kan, paham? Nah ini kan bukan karena keinginannya, paham ya? Itu paksaan juga ya dia. Paksaan karena paksaan, tidak berdosa bagi dia. Yang keempat, wa bijaryani rikin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li udrihi. Nah, ini nih yang sering terjadi. Ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh dengan aliran ludah yang membawa sisa makanan yang ada di antara giginya. Ya kan? Makanya kita dianjurkan sikat gigi. Ya kan? Sebelum imsak. Tujuannya apa? Agar ada sisa-sisa makanan yang nyelip di gigi itu semuanya keluar. Nah ini sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh tadi dengan aliran ludah. Maksudnya ada aliran ludah tanpa disengaja. Lagi nelan ludah ternyata ada bekas ini kan. Itu kan tanpa disengaja gitu kan. Nah masuk. Ya. Daging rendang ya kayak gitu. Ya. Sedangkan dia tidak mampu untuk mengeluarkannya. Udah tenggorokan gini kan. Dia telan nggak taunya pas nelan ludah itu nelan ludah kan makruh. Ya kan? Dan ludah makruh, ternyata di saat menelan ludah ada makanan yang tadi nyelip di gigi ke bawah gitu kan, sudah masuk ke tenggorokan, kerongkongan tanpa disengaja kan, itu sudah tidak membatalkan puasa dan sulit untuk dikeluarkan lagi, untuk dikeluarkan lagi. Paham ya? Paham? Sikat gigi bagaimana hukum sikat gigi? Sikat gigi itu hukumnya tidak wajib. Paham? Tidak wajib. Orang dulu kan gak ada sikat gigi, pakainya siwak. Makanya sikat gigi itu bermulanya dari
Siwak. pakai daun yang proses. Pakai kayu arok ada khusus siwak. Arok. Kayu arok. Karena nyisik apa namanya nyisik? Itu kemarin tuh ada tuh itu apa namanya tuh? Yang nenek-nenek pakai Iya. apa itu? Nyirih. Nyirih, iya. Nyiri. Iya. Nah, masih ada bakonya no. Nyiri kuning. Kalau nyirih nggak ada di zaman Nabi ya. Nggak di zaman Nabi ada siwak gitu. Ya orang dulu. Ini kalau siwak kan asalnya dari Rasulullah kan. Kisahnya dari Rasulullah kan. Kalau nyirih itu kan dari Indonesia, nenek-nenek biar giginya kuat kan gitu kan. Iya. Kayak begitu biar giginya halus, kuat, bersih kan kayak gitu kan. Dari India. Pas diludah keluar asap. Wah, Dari India. Awalnya dari India. Awal dari India ya. Iya. Tahu orang India ya. Selanjutnya yang kelima, wa ma wasala ilal jaufi wa kana gubaru tariqin. Yang tidak membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk ke dalam perut. Yaitu lewat tenggorokan gitu, kerongkongan maksudnya kerongkongan, yaitu berupa gubar. Gubar itu debu jalanan yang itu bisa jadi kita lagi angkot masuk gitu kan. Ya kan? Ya, sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh berupa debu di jalan atau semacamnya. Ya, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada bedanya yang tertelan itu sedikit atau banyak, baik sedikit atau banyak itu tidak membatalkan puasa. Sebabnya kenapa? Karena bukan kesengajaan lah, ya kan? Debu-debu atau kita lagi naik motor kan, ya kan? Lagi naik motor bisa debu mulu kan ya? Taunya debu itu masuk ke dalam kerongkongan kita, itu tidak membatalkan puasa. kalau air hujan kita naik motor, hujan kita naik motor kan. Ditelan gitu, ditelan. Gak apa-apa. Dia kan buka bahasanya, ya kan lagi jam. Gak apa-apa. Oh gitu. Sengaja dia mah. Sengaja ya. Gak apa-apa kalau Pak Gandhi mah gak apa-apa dah. Ya, diwajarkan. Selanjutnya yang keenam, yang tidak membatalkan puasa adalah wa ma wasala ilaihi wa kana gorbalata dakikin. Apa itu? Sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh berupa debu tepung atau semacamnya. Masuk ke dalam tubuh. Adonan mungkin, debu tepung itu adonan ya. Iya. Perincian perbedaan pendapat itu pada permasalahan ini seperti pada permasalahan debu jalanan, baik sedikit ataupun banyak. Ya mungkin kali lagi bikin adonan kali nggak sengaja. Adonan bukan bakwan ya. Bakwan udah jadi. Bukan dari Kalau bakwan dah buat buka, kalau adonan lagi dibuat gitu. Paham ya? Kemudian yang terakhir audubaban ta'iron au nahwahu. Wah, ini lalat masuk. Lagi angkop masuk. Lagi angkop ngantuk semalam gadang ya. Kan puasa awalnya ngantuk mulu ya. Bawa tidur mulu, ya kan? Lalat masuk. Ya kan? Ya, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh berupa lalat. Ya, yang terbang atau semacamnya. Bukan kita yang gitu bukan, tapi dia masuk ke dalam mulut kita gitu. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Nah, 7 perkara inilah yang disebutkan tadi yang tidak dapat membatalkan puasa. Faktornya semua karena tidak sengaja, ya kan? Atau karena memang ketidaktahuan ya. Dan kebodohan gitu. Paham ya? So. Apa namanya? Contoh kita nih kan lagi puasa nih ya. Ya. Contoh kita mimpi junub. Mimpi junub ya. Terus Itu kita tuh batal apa enggak tuh? kalau mimpi junub tidak membatalkan tapi wajib mandi tetap. Wajib mandi. Yang membatalkan itu yang sengaja, junubnya dalam keadaan sengaja bukan mimpi. Nah, nanti itu kemarin sudah dibahas kan. Orang yang sengaja junub di siang hari bulan Ramadan berhubungan dengan istrinya, maka dia wajib bayar kafarat kan. Kafaratnya pertama kalau dia punya budak, dimerdekakan tuh budak. Kalau nggak punya budak, dia wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu puasa selama 2 bulan berturut-turut, maka wajib memberi 60 makan fakir miskin. Kayak begitu. Ada anuannya. Kalau cuma mimpi, nggak masalah. Rezeki dah itu. Nah, terus udah kayak gitu, terus contoh kita mandi nih. Iya. Terus contoh kuping kita kemasukan air. Nah, jangan sampai kemasukan air, Iya, makanya sumpah. diperhatikan karena bisa membatalkan puasa. Kemasukan air tuh.
lagi puasa berenang, bagaimana hukum batal puasanya? Berarti Karena kalau kemasukan kemasukan air. air itu batal. Iya. Walaupun tempat sengaja. Ya iya, Namanya mandi itu pasti bisa aja. mandi mah pasti sengaja. Batal. Tapi kalau kemasukan kan enggak. Makanya kalau malam hari Ramadan berhubungan intim sama istri, usahakan mandinya itu sebelum fajar. Mau sahur mandi dulu gitu kan. Kayak gitu. Nah terus kalau misalkan contoh apa ya tadi? Nah kan kalau contoh kan ada orang nih sakit perut nih, pengen berak kagak bisa tuh. Kan ada tuh obat pel itu kan ya, yang dimasukin dalam pantat itu kira-kira membatalkan puasa nggak sih? Batal. Gimana itu? Kan itu kan dari kerongkongan tuh, dari kerongkongan sini ya. Sama dari bool ge. Kalau yang dari bohol itu kita pengen berak nih nggak bisa nih. Itu mah cuma mancing doang ya, kalau itu mancing doang ya. Iya. Mancing doang ya kalau masuk itu mah ya. Iya. Masuk. Kan dia masuk tapinya tuh. Masuk. Kira-kira batal nggak tuh? Wallahu alam ya. Enggak kita bisa Dari jawab tentang bool. masalah gitu. Ntar kita tanya sama guru kita dah. Iya, sama guru kita. Orang ada di kitab tuh. Iya. Udah belum penjelasannya. Ada lagi pertanyaan? Enggak, Bu. Ada lagi. Cukup. Udah selesai nih. Ya. Udah selesai. Lagi nggak? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Ilahana ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu iftah qulubana iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana waftah qulubana ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu Allah ya Rabb Allah ya Rabbi mudahkanlah urusan kami agama kami dunia kami wahai Allah yang mengetahui buka hati kami buka hati kami untuk membaca Al-Quran bacalah Al-Quran bacalah Al-Quran
ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu. Amin. Alhamdulillah.